Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga Allah, sumber segala rahmat, melimpahkan kekuatan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, walau tidak ada intensi pada malam hari ini, kita tetap mendoakan saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan, khususnya yang sakit, dan juga bagi arwah mereka yang telah berpulang karena berbagai penyakit, khususnya karena COVID-19. Dan semoga kita diteguhkan dengan sabda Allah yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Supaya kita layak merayakan misteri penyelamatan ini, marilah kita menyerahkan kedosaan, kerapuhan kita ke hadapan Allah dan memohon rahmat kerahimannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang berebut dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membangkitkan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus dari alam maut. Kami mohon, bangkitkanlah semangat dan juga berikan kekuatan jiwa dan raga bagi saudara-saudari kami, khususnya umat kami di Salvator ini, bagi yang sakit agar mereka dapat pulih kembali, dan bagi yang meninggal Kau berikan kehidupan kekal dengan mengampuni segala dosa dan kerapuhan selama masa hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan bertahta bersama di Kau dan Roh Kudus ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soralah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sinarilah hambamu ya Tuhan dengan wajah. Sinarilah hambamu ya Tuhan dengan wajah. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintahmu. Sinarilah
hambamu ya Tuhan dengan wajah. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu. Sinarilah Lah hambamu ya Tuhan dengan wajah. Bila tersikap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sinarilah hambamu ya Tuhan dengan wajah. Haleluya. Haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Malam Pastor. Pastor. Kalau kita kaitkan kedua bacaan pada malam hari ini, sangat meneguhkan bagi siapapun, baik yang mengalami penderitaan, sakit, maupun orang yang kehilangan saudara-saudari mereka, karena Allah digambarkan sebagai dalam bacaan pertama dari surat Nabi Yesaya, bahwa Allah digambarkan itu sebagai ibu yang penuh pengertian, penuh perhatian, penuh cinta, yang menggendong, membelai, dan sebagainya. Dan itu terjadi ketika Yerusalem diteguhkan kembali, dan di sana sebagai ibu kota atau pusat kerajaan Allah, di sana dipertunjukkan tanda-tanda kemurahan, kerahiman dari Allah sendiri. Dan dari Injil, kalau kita lihat bagaimana Yesus ini mengutus ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Dan di sana mereka itu diberikan instruksi yang sangat tegas, yang sangat sederhana, agar mereka hidup mengandalkan kuasa Allah sendiri. Khususnya tidak membawa banyak barang yang menjadi tempat mereka bersandar. Ya, jadi mereka itu bermisi akhirnya penuh kesederhanaan, dan dengan kesederhanaan itu menjadi tanda bukti juga bagi orang-orang yang mereka kunjungi. Jadi kalau misalnya mereka mau mengusir setan, tapi mereka tidak bisa mengandalkan Allah, orang yang dikunjungi itu juga akan melihat gaya hidup mereka. Jadi kalau mereka betul-betul miskin sederhana, bisa dikatakan fokus mereka tentang Allah itu menjadi jelas, dan umat dengan gampang, mudah menyandarkan pengharapan mereka itu kepada Allah sendiri.
Karena itu bersumber dari pengalaman orang-orang yang diutus. Mereka hidup mereka bisa melewati kesulitan dalam perjalanan, dalam kelaparan karena Allah. Tetapi kalau mereka mengandalkan kekuatan mereka dengan sembunyi-sembunyi, misalnya membawa bekal karena takut kelaparan di jalan, dan mereka akhirnya ya bisa lupa bahwa kekuatan mereka itu bersumber dari apa yang mereka bawa atau pakaian yang mereka pakai. Nah, sesudah mereka tiba misalnya dengan kesederhanaan, dengan susah payah, tetapi kuasa Allah betul-betul bekerja dalam diri mereka, maka orang yang dikunjungi, khususnya yang sakit tadi dan orang-orang yang kerasukan setan, merasa takut karena mereka ini ya datang dengan kekuatan yang bukan dari diri mereka sendiri, tapi dari Allah sendiri. Dan ini susah untuk diterapkan bagi situasi zaman kita pada saat ini, di mana misalnya pastor berkhotbah tentang kesederhanaan, kemiskinan, tapi pastornya punya mobil baru tidak dipakai lagi, kan lucu gitu, ya. Atau ya umat disusahkan lagi gitu. Tapi dengan kesederhanaan, misalnya kalau saya dulu di Filipina itu, khususnya di Cebu itu, saya itu selalu datang misa itu dengan naik sepeda, dan itu pertama kali dilakukan oleh pastor-pastor di situ. Tapi umat itu yang misalnya yang di daerah Skoter itu, daerah kumuh itu, merasa nyaman dan mereka itu salut gitu, dan mereka betul-betul gampang mengimani gitu apa yang kita katakan gitu. Jadi cermin mereka itu ada, cermin Allah itu ada dari orang yang diutus gitu. Jadi ini mungkin bagi pertobatan juga bagi saya dan bagi pastor-pastor khususnya di Jakarta ini, karena banyak juga lifestyle gaya hidup itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, ya. Ya, ada beberapa pastor yang ditegur oleh uskup karena memang dia itu berbisnis, menyewakan ruko-ruko, mempunyai mobil yang brand new dan baik, dan nilainya sangat mahal gitu. Dan ini kan tidak memberikan lagi gambaran bagaimana itu bermisi yang mengandalkan Tuhan gitu. Jadi materi itu menjadi sandaran utama gitu. Jadi Tuhan itu menjadi mempunyai tempat sebagai sampingan, seperti yang saya katakan dalam khotbah saya, renungan saya dalam minggu ini. Jadi elemen Tuhan itu menjadi seperti buku gitu. Penting sih, tapi itu sebagai buku saja gitu. Jadi mungkin permenungan dari bacaan Injil hari ini, baik Anda dan saya yang khususnya yang menjadi orang kunci dalam menjalankan tugas-tugas di paroki atau dimanapun, supaya itu apa yang kita katakan itu sangat kredibel, bisa dipercaya, maka kita juga harus ya mendengarkan kepada instruksi yang diberikan oleh Tuhan. Ya, walaupun kita tidak membaca Injil, tetapi suara hati tidak pernah berbohong. Tuhan memberkati. Amin. 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 Saudara-saudari terkasih, marilah kita hening sejenak 1 menit untuk merenungkan sabda Injil pada hari ini, khususnya perkataan Yesus yang mengatakan, janganlah membawa roti, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami mau menyampaikan doa-doa kami kepadamu secara spontan. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang menderita sakit, entah penyakit apapun, khususnya karena
dampak dari pandemi COVID-19 ini, supaya Engkau ya Tuhan tetap memberikan keteguhan iman, pengharapan kepada mereka yang menderita, yang sakit, agar mereka tetap bersandar bahwa itu adalah menjadi cobaan dalam kehidupan mereka, dan juga untuk mendekatkan mereka dengan Dikau. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan dengan berkat kuasa-Mu, khususnya kuasa yang Kau berikan kepada murid-murid yang Kau utus sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan bila ada yang mau mempersembahkan doa secara spontan. Ya Bapa, kami mohon melalui bacaan tadi kami diajar untuk melepaskan diri dari zona nyaman kami. Namun seringkali kami takut untuk melakukan hal itu. Karena itu Bapa, berikanlah kami keberanian untuk melakukannya, dan kiranya kami boleh mendengarkan kata hati, suara nurani kami di dalam melakukan pekerjaan kami, khususnya di dalam pelayanan kami, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, ataupun dimanapun kami berada, supaya kami boleh merendahkan diri di hadapan orang lain, namun dengan keyakinan iman yang baik yang berasal daripada-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggal ya Tuhan, khususnya umat kami, supaya Engkau berikan penghiburan kepada keluarga, agar mereka bisa melepas pergikan orang-orang yang mereka cintai, dan kepada hamba-hambamu yang telah berpulang, Kau berikan rahmat, tempat abadi di surga, dengan pertama mengampuni segala kedosaan mereka. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Kami ya Tuhan. bagi para katekumen yang sedang belajar, baik di paroki kami maupun di seluruh paroki di penjuru dunia. Kiranya Engkau memperkuat mereka di dalam panggilan mereka untuk berimankan Katolik, untuk menjadi murid-murid Yesus. Bapa, berkatilah mereka dengan segala kesulitannya ketika mereka harus menghadapi orang-orang yang tidak setuju akan panggilan mereka. Berkatilah mereka ya Bapa dengan kelemah lembutan, sehingga mereka boleh menjawab pertanyaan ataupun tantangan dengan kelemah lembutan yang berasal khususnya daripada keluarganya, kelompoknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Bagi mereka yang kesulitan secara finansial karena pandemi ini, semoga Engkau ya Tuhan menyentuh hati dari orang-orang yang, semoga usaha kecil-kecilan yang mereka lakukan juga bisa berkembang sehingga bisa menopang kehidupan keluarga, dan jauhkanlah segala kecemasan, kekhawatiran dalam hidup mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga kasih-Mu selalu kami rasakan dan iman menjadi tumpuan kekuatan hidup kami. Juga untuk selalu ingat akan orang lain di sekitar kami yang memerlukan uluran tangan. Semoga kami selalu ingat bahwa melalui Ekaristi, sumber hidup ilahi, untuk selalu kami upayakan terus-menerus dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bunda Maria, Bunda pertolongan abadi, kami memohon uluran mantol-Mu yang ajaib untuk Kau bentangkan menampung doa-doa kami, doa-doa umat-Mu, untuk Kau bawakan ke pangkuan putra-Mu yang terkasih. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah kami yang kami yang berdosa ini, berdosa ini, sekarang sekarang dan waktu kami mati. Amin. Inilah doa kami ya Tuhan, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. amin. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan kami, roti dan anggur ini yang kami secara khusus kami dedikasikan bagi mereka yang sakit dan juga bagi umat-Mu yang telah berpulang menuju hadirat-Mu. Semoga ini menjadi berkat, penyembuhan, dan juga sumber kebangkitan bagi mereka karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya, yang kamu bangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji sambil berseru, kudus, kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami mencari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami Dan kami wartakan, mengatakan kebangkitan-Mu kami bangkitan-Mu kami muliakan, muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Mario dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berikan salam damai satu sama lain secara virtual. Damai Tuhan. Ya Tuhan, semoga percampuran tubuh dan darah-Mu menguatkan menyucikan kami dari segala dosa dan kelemahan kami, dan khususnya ya Tuhan bagi mereka yang menghadiri misa secara virtual, semoga mereka mendapat rahmat yang sama, menjadi kekuatan bagi jiwa dan raga mereka, walaupun mereka tidak bisa menerima Engkau secara sakramen. Tapi melalui komunitas, mereka juga merasakan kehadiran-Mu yang nyata. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Yang menghapus dosa dunia, kasih. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Engkau memelihara segala makhluk yang hidup di atas bumi. Kami mohon berkatilah dengan roh kebijaksanaan-Mu agar dapat mempertanggungjawabkan akhir hidup kami di hadapan-Mu. Sekali lagi berkati mereka yang dalam kesulitan, khususnya umat kami yang ada di Salvator ini, dan rangkullah mereka yang telah berpulang dengan penuh kedamaian menuju hadirat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Penantara kami yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih, Pastor. Terima Ya, siapa yang mau curkol silakan. Silakan, ada kesempatan nih. Ya beneran loh ini. Ayo, mau cerita, mau curcol. Saya tidak mau curcol, cuma mau ini aja terkaget-kaget tadi pagi ketika ikut misa streaming di Samadi, kok ada nama intensi misa, ada nama Pastor Hendrik CIC 40 hari yang lalu. Iya. Betul Iya. ada. Itu Jerome Hendrik. Jerome Hendrik. Oh, Itu sudah lama bekerja di Indonesia, tapi sudah kembali ke Belgia, ke Belanda. Sudah lanjut usia, Bu. begitu. Oh, udah lanjut usia. Siapa ya? Bukan yang muda, bukan yang di Dominican Republic, itu bukan. Bukan. Oh, sudah tua. Iya. Turut berduka cita itu aja, Pastor. Iya. Langsung WA ya ke aku ya, Bu. Iya. Nggak tahu, kayaknya aku juga baru tahu ini. Nggak mau sekalian curcolnya, Ibu? Enggak sih kali ini. Oke, ayo siapa yang mau curcol, siapa yang mau bercerita? Kaida, oh, hah? Nggak kirain Kaida. Malu. Jangan malu, di sini kita selalu kalau Ayo. curcol, nggak usah malu. Karena kayaknya minggu depan tidak ada lagi ini. Iya, Pastor. Ayo. Aku deh yang cerita deh. Kan kita kan ngajar nih, Pastor, ngajar katekumen. Nah, lucu sekali loh waktu kita bilang bahwa saya kan sempat bertanya ya sama Pastor,
karena Hmm. yang ngajar tuh mereka setiap kali kita ngajar selalu tanya, kita kapan ya ke gereja, kapan ya dibukain, kapan ya kita boleh, selalu kan mereka yang udah dibaptis yang boleh, nah mereka sendiri baru belajar, jadi kemungkinannya nggak bisa. Nah begitu saya tanya sama pastor, mereka bisa. Begitu diumumin, langsung tuh mukanya berseri-seri semua, sampai aku mau, sampai ada yang bilang, aku mau lihat muka Kawena juga nih sekalian, katanya gitu. Aku mau lihat ini, mau itu, mau tahu misa kayak apa, karena kan memang kalau dulu belajar kan mereka memang harus setiap minggu datang walaupun tidak terima komuni. Nah sekarang enggak, tapi begitu kita kasih tahu, akan setiap kali ngajar nih, sejak saya tanya sama pastor, setiap kali ngajar mereka pasti nanya kapan gitu. Tapi saya udah komunikasikan dengan Pak Kuritno, nanti tinggal dikasih tahu kapannya gitu. Jadi seneng juga ya Wen, ternyata orang-orang anak-anak mereka yang belajar itu begitu antusiasnya gitu. Sekalian aku mau nyambung deh. Tadi juga aku mau cerita sih. Jadi start video nggak enak. Jadi apa namanya? Aku agak terkagum-kagum ya sama apa namanya? Sama katekumen. Maksudnya kita kan ngebayangin tuh kalau orang mau masuk agama Katolik tuh tentunya apa ya? Mungkin karena pernah kenal sama orang yang lembut hati dari apa? Orang Katolik yang lembut hati Yang baik atau gitu yang ya. baik itulah kira-kira. Atau mau kawin, men. Ya, atau mau kawin. Ya, itu kan juga sama. Oh iya, karena lembut hati ya. Mau dikawin ya. Nah, tapi ada satu katekumen kita, Pastor. Orang Muslim tidak apa namanya, kampungnya itu jauh sekali dari gereja, dari gereja. Jadi kalau mau ke gereja itu 2 jam dari kampungnya. Terus kemudian dia cuma pernah sekali 2 kali ngikutin misa itu di TV doang, dan dia jadi katekumen. Dan dia yang kayaknya yang paling bersemangat gitu, maksudnya Kawena, apa namanya, saya sudah beli patung Yesus dengan patung Bunda Maria. Itu minggu kedua atau minggu ketiga kita belajar gitu. Minggu berikutnya dia bilang lagi, saya sudah lagi mau beli Alkitab. Ini Alkitabnya kita yang mana sih? Dia bingung kan. Ini yang ada ini gitu. Minggu depannya lagi dia bilang lagi, Kawena kan itu selalu ada itu tuh buku yang buat selalu dibawa-bawa orang Katolik di gereja. Itu aku mau beli, itu namanya apa gitu. Puji syukur. Yang ruah maksudnya. Hah? Puji syukur. Yang ruah. Puji Yang syukur, ruah, puji bukan? syukur, Puji syukur, Pastor. puji syukur. Dulu kan bawanya puji syukur, di daerah masih, Pastor. Iya. Jadi dia di minggu keberapa ini dia udah kasih lihat mejanya dia penuh Alkitab, puji syukur, salib. Ini mah lebih lebih siap dari orang Katolik ini. Jadi dan dia khawatir, dan dia sama sekali belum pernah menginjakkan kaki ke dalam gereja, Pastor. Makanya dia nanya waktu itu, kalau ke gereja itu saya harus ngomong apa? Saya kan bingung ditanyain gitu. Ngomong apa ya? Nggak usah ngomong apa-apa, masuk aja gitu. Nanti penjaganya bilang nggak boleh. Oh, ini orang belum pernah sama sekali ke gereja, makanya terus si Catherine bilang, ayo yuk kita bisa supaya dia tahu rasanya masuk gereja itu seperti apa gitu. Jadi buat saya katekumen saya yang ini nih, katekumen kita yang ini tuh mujizat gitu. Kayak unik, Pastor. Karena belum pernah. Maksudnya gini loh, kalau orang kan karena mungkin dia pernah di sekolah Katolik atau di mana, dia tuh hanya gara-gara nonton stasiun TV TVRI yang siarannya mimbar agama Katolik. Jadi dia kemudian mengatakan bahwa kok pastornya ngajarin, semua yang ngajarin di situ dengan lemah lembut, tutur katanya juga nggak nyentak-nyentak, seperti itu, Pastor. Jadi dia akhirnya ketika besar pun dia nggak ada di lingkungannya Katolik, dia lingkungannya Islam semua gitu. Sampai dia bekerja pun juga di lingkungannya Muslim semua gitu. Kita tanya, kamu punya nggak teman orang Katolik? Nggak punya gitu. Jadi unik banget dia gitu. Jadi pergumulannya sekarang adalah pertama ngasih tahu keluarganya, ibunya khususnya karena bapaknya udah nggak ada. Yang kedua adalah kekhawatirannya dia, Kawena nanti saya nggak punya wali baptis gimana? Dia udah pikirkan jauh-jauh.
Bu Rina di situ. Udah dicolek loh, Bu Rina. Asik, mantap. Asik, mantap deh. Itu Ibu Priska juga ada. Iya, Ini cowok, Pastor. cowok Oh pastor. cowok. 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 Oh Pak Broto aja kita. Iya. kita panggil. Kayaknya begitu kalau udah kepepetnya nggak Saya- ada. Udah kepikir sebenarnya, maksudnya udah kan ini masih sampai Haskah kan, kita masih bilang nggak apa-apa, ntar pasti ada jalan. Tapi udah mikir juga nih kalau dia sampai udah detik-detik terakhir belum punya wali baptis, siapa nih yang kira-kira cocok nih ininya? Tapi emang kali ini istimewa kali ya. Kemarin kita bagi kelompok gitu nih, Pastor. Ada yang apa mungkin? Ada mungkin umat kita yang dulu Islam itu mungkin bagus mendampingi Mendampingi ya, Ya, mungkin nanti kita gitu cari ya. ya. Iya. Mm-mm. supaya dia merasa nyaman gitu. Tapi nggak tahu ya, dianya sendiri sih nggak sama sekali tidak, transisinya tuh sama sekali nggak ada, Pastor. Jadi benar-benar dia nggak tahu, nggak kenal sama Islamnya. Ya, jadi dia memang berkutat dengan Katolik itu dari media. Dia umur berapa sih? Apa? Kira-kira umur berapaan dia? 20 sekian, 23 apa 24 lah Oh gitu. gitu. Belum nyampe kali kan? Masih muda banget Nggak kayaknya. Berarti dia bukan umat kita dong. Masuk Bukan. teritori kita. Oh, maksudnya dia ngekos, Pastor. Jadi Oke, oke. dia tuh orang Padang Pariaman. Terus di sini tuh untuk kerja, jadi dia ngekosnya sih sebenarnya kalau masuk teritori bukan Cideng, apa namanya kemarin kita bilang Jalan Malang. MBK. Jalan Malang apa? Malang. Yang ke arah Jalan Malang. Jati Bunder situ, Pastor. Ya. Dia kalau lewatin Salvator lagi ada mobil banyak tuh Pastor parkir. Kita kok nggak diboleh ikutan? Udah dibuka kan gereja, kok kita nggak diajak? Aduh, kasihan juga lama-lama. Ini ada yang belajar dari Tanjung Karang juga loh, Pastor. Lampung. Iya, sekarang aja itu nah ini Regina Pacis ini muridnya sampai di Papua ini sekarang karena Wah. virtual. Oh. Ya, karena virtual kan sekarang tidak melewati itu, tidak apa lagi, tidak ada lagi batas Ada wilayah. batas wilayah. Iya. Asal ada internet itu udah ini ya. Ayo, siapa lagi yang mau sharing? Ini soal katekumen nih, saya juga mau curhat. Kakak saya tuh katekumen yang Pak Broto loh itu, yang kalau nggak salah jadwalnya mau dibaptis November ya Pak Broto ya. Oh, Pak Brotonya kemana ya? Ada, masih di mute, Dia Pak sudah Broto. tidur dia tidur Udah kayaknya, ada, Pak Broto. Pak, belum suaranya. jam bobonya bukan jam segini pas. Kami tahu karena itu kemarin. Pak Geni itu Saya- bilang sama saya, Pak saya belum dapat itu apa wali baptis. Iya, sudah ketemu tuh Pak. Iya. Terus dia juga sibuk cari nama baptis, tanya ke saya, mungkin pastor teman-teman katekis bisa membantu cari. Tadinya saya pikir tanya nama baptisnya untuk orang yang paling berdosa dulunya siapa, santonya katanya gitu. Paulus. Oh, pastornya saja. Enggak, saya terus ingat nama baptisnya mama saya kan tuh Santa Monica. Jadi saya pikir, kamu anaknya aja itu Santa Agustinus gitu. Kayaknya akhirnya diambil nama baptisnya itu ya Pak Broto ya. Ambil Santo Agustinus. Iya, dulu paling susah tuh kakak saya tuh kalau udah mulai ngomong agama harus stop, jangan ajarin saya gitu. Tapi sekarang dia ke teman-temannya mulai loh ajarin. Sekarang saya udah hidupnya udah lebih damai katanya gitu kan. Rajin berdoa setiap hari, doa rosario, doa koronka gitu. Mantap. Terus saya sering share cucu saya kan tuh kecil-kecil tuh TKA tuh udah disuruh hafalin doa Bapa Kami, Salam Maria. Kakak saya tuh tadinya belum hafal itu doa Bapa Kami, Salam Maria, dia sering dengar dari YouTube aja doanya ngikutin gitu.
Akhirnya saya sering kirimin gitu, cucu saya tuh hafal. Akhirnya dia sendiri malu, dia sendiri hafalin, sekarang dia udah hafal sih. Akhirnya malu ya jadi cepet. Omong-omong Santo Kristoforus juga dari orang tak beragama loh. Iya, iya. Iya, Cewek, ayo. Nek. No, Kalau ada yang cowok. lebih, Venus yang lebih itu, yang paling dulunya, paling hidupnya paling berdosa dong, katanya santonya siapa ya? Paulus enggak, Paulus ada masih agamanya, ada ini kan agamanya ya, tanpa agama. tanpa agama ya. Oh iya, jadi ingat apa nyari nama baptis yang tadi aku ceritain itu nyari nama baptis katanya. Saya nyari nama baptisnya Christian aja katanya soalnya sering dipanggil Tian-Tian gitu. Terus aku bilang aku tuh tiap kali lihat kamu aku ingatnya Agustinus loh. Aku bilang soalnya namanya dia kan Agustian gitu. Tak ceritain sedikit tentang Agustinus, terus langsung boleh nggak nama baptisku 2 jadi Agustinus Christian. Diketawain sama temen-temennya. Boleh, Boleh. saya bilang itu boleh. Ya, seneng banget langsung happy ya mukanya. Iya. Pokoknya istimewa deh kali ini ya, mungkin karena itu. Terus dari mana dia tahu itu apa? Gereja. Bagaimana dia daftar ke gereja? Itu dari Instagramnya OMK, Pastor. Oh, begitu. Dia kebetulan lagi lihat-lihat, terus habis itu langsung dia tanya sama admin ya, tanya sama admin Dia telepon dikasih, saya langsung. dikasih ke Catherine. Iya. Pokoknya unik-unik deh, Pastor. Ada yang, oh ya pokoknya gitu lah. Ceritanya. Jadi kadang-kadang bukan hanya mereka yang rindu diajar kita juga rindu mereka, Pastor. Karena itu sharingnya juga dengan enak, banyaknya cerita ya. Iya. Itu di grup kami KAJ, pastor-pastor KJ hari ini lagi heboh itu umat bertambah, umat Katolik bertambah sangat luar biasa ya di seluruh dunia. Oh ya? Dalam masa pandemi ini. Oh gitu. Puji Tuhan dong, Pastor. Terutama di luar kali ya. Iya. Pandemi membawa berkat ya, Pastor, kalau gitu. Ada terutama di negara-negara mana gitu, Pastor? Aku enggak jauh apanya saya jempolin aja. Ada di kaslinknya sih, tapi saya enggak buka. Iya. Wah, begitu ya. Ada yang komentari di bawahnya, pasti juga banyak ini gara-gara suami poligami ini dibilang gitu, jadi banyak kayaknya satu jadi 3 gitu ya. Satu jadi 3, banyak banget. Udah, ayo ada lagi enggak? Pak Broto, sharing enggak, Pak? Sudah beberapa waktu yang lalu. Ya, sudah. Ayo, siapa lagi? Kalau nggak ada, ditutup loh nih. Mira sekali-sekali sharing gitu loh. Ya nanti ya, belum ada yang di-sharingkan. Oke, Bu Christine enggak? Siapa lagi nih yang masih ini? Pak Kirno nih diem-diem rajin loh ikut nih ya. Pak Kirno apa kabar? Tapi lumayan hari ini tidak ada intensi, tapi cukup banyak peserta. Yang lalu 8 orang aja ya. Yang lalu iya, itu kemungkinan ini lumayan. Ini ada tadi yang baru live itu berarti ada 18 tadi 18 terus langsung cepat. Ya Pak Kirno. Bagaimana? Sesudah bebas dari COVID. Masih di unmute dulu. Pak Kirno. Ya, selamat malam. Malam Pak Kirno. Maaf saya belum bisa ngikut bergabung misa di gereja, Pastor. Mata saya masih berobat jalan, belum baik. Penglihatan saya masih belum fokus, habis dioperasi. Oh, begitu, katarak. Katarak, Pak ya? Iya. Katarak. Kebetulan tadinya pembengkakan sama pendarahan, Pastor, untuk mata kanan saya. Lantas ini mau operasi yang kiri juga. Jadi kalau buat ngelihat gitu masih
belum fokus sekitar 10 meter lebih gitu aja masih pecah itunya, masih kabur begitu. Ya, satu-satu dulu diapakan, dibetulkan. Nanti kalau kedua-duanya nanti tambah kabur lagi. Ya, tadinya diinjeksi 3 kali, mata kanan saya adanya pembengkakan sama pendarahan. Terus setelah sembuh baru dioperasi waktu bulan yang lalu. Udah 2 bulan ini, tapi ya masih belum sempurna ini, Pastor. Yang kiri juga sudah mau dioperasi lagi. Cuma saya bilang minta ditangguhkan sebentar supaya mata kanan saya berfungsi dulu. Oh, begitu. Pak Kirna butuh tongkat hidup? Bagaimana? Bagaimana, Pastor? Butuh tongkat hidup, ada itu Wena itu bisa volunteer. Aku pikir mau nawarin polo. Masih bisa jalan. Bisa digeret ya Pak Kirno mau polo ya. Mungkin ini efek dari saya dulu pernah terpapar COVID itu bulan Januari yang lalu. Jadi mulai Februarinya mata saya mulai pendarahan sama pembengkakan. Oh. Kebetulan dulu saya Apolonya dipinjam-pinjamkan gitu ya, Pastor ya? Ada yang ngarep. Kalau Bu Priska kayaknya butuh bantal hidup, Pastor. Iya. Mungkin segitu dulu cerita saya, Pastor. Makasih Pak Kirno ya. Iya. Cepat sembuh Pak Kirno. Iya. Pak, saya masih dibawakan Mbak Ari untuk SKM-nya. Oke. Kalau jalan hati-hati Pak Kirno ya, karena matanya kurang awas ya. Iya, masih ngeliatin apa itu jalanan. Tetap rembetan aja dulu Pak Kirno, takutnya nanti. Ya, oke, yang terakhir kita dengarkan dari Mbak Rina. Oke. Asik. Ayo Mbak Rina. Rina. Mana tuh? Todong ya saya ya. Iya Mbak Rina. Ayo Mbak Rina. Mau kesaksian apa ya? Ya kesaksiannya sejak menjadi ketua lingkungan yang agak ditodong juga, saya jadi kenal. Emang ada ya nggak? Ternyata banyak juga gitu emak-emak muda di lingkungan ini namanya saya. Curcol ini. Curcol ya. Jadi baru kenalan, ternyata banyak juga ibu-ibu muda gitu yang di lingkungan gitu, yang anaknya tuh ternyata nggak beda-beda jauh gitu sama saya, yang dulu tuh nggak pernah kelihatan. Kalau Rosario tuh yang kelihatannya yang oma-oma semua gitu, yang opa-opa gitu. Jadi begitu saya liatin umat-umat, loh kok anaknya pada muda-muda gitu loh, kemana aja mereka selama ini gitu kan. Jadi baru deh mulai di WhatsApp lah, di PDKT gitu. Jadi ternyata ada juga gitu yang suaminya mau juga gitu, disuruh bikinin ini link Zoom lah buat Rosario. Maksudnya ternyata setelah didekatin gitu ya, mereka mau juga disuruh kerja-kerja gitu ya, dirayu-rayu dikit gitu kan. Mau gitu loh. Jadi ternyata tuh sebenarnya selama ini kadang-kadang kita ya kayak kemarin Rosario tiba-tiba ada yang muda-muda gitu kan. Jadi mereka baru pada belum kenal. Jadi ya ampun, saya 15 tahun di Tomang nggak pernah gitu tahu kalau ini siapa, ternyata Katolik gitu. Jadi dengan dikasih tugas kayak gini malah jadi kenalan dan bersyukur gitu. Jadi berharap bahwa semoga benar-benar saya bisa jadi berkat ya gitu. Jadi yuk ikut ajakin doa Rosario. Kan kalau misalkan yang ngajakin oma-oma mana mau gitu loh, yang muda-muda gitu. Pasti bilang nggak mau gitu, nggak sempet gitu. Tapi kalau yang ngajakin saya sama, gue juga nggak sempet, gue juga sibuk, gue juga anaknya masih kecil. Jadi mereka pun jadi nggak punya alasan untuk berkelit yang terlalu gimana gitu ya. Kalau sama oma-oma kan maaf ya, dulu saya ada apa gitu, anak saya masih kecil, mau temenin belajar gitu kan ya. Alasannya udah banyak banget, soalnya dulu saya juga gitu kan. Jadi ya sekarang aku dosa ya.
Jadi sama lah. Jadi sekarang kalau dia waktu itu ditodong-todong, tapi banyak juga ternyata ya ibu-ibu yang dulunya pengurus gitu, begitu melihat saya, Rin, kok kamu jadiin bendahara, kok kamu jadiin dia sekretaris gitu ya. Jadi yang aku jadiin pengurus kan yang muda-muda, karena yang tua kan banyak yang nolak kan, nggak berani ke gereja gitu karena masih pandemi, Rin, nggak berani ke gereja ya. Aku bilang, Bu, kalau misalnya kita nggak pernah kasih kepercayaan ke yang muda-muda, kapan mereka mau mulai gitu kan? Karena mereka selama ini nggak pernah ditanyain, terus kita udah langsung asumsi nggak bakal lah mereka mau gitu. Jadi ya udah selamanya mereka tidak akan jadi ke bawah gitu. Jadi sekarang sih aku sih bersyukur ya orang-orang yang, tapi memang benar kita mesti bawa doa juga. Benar gak ya Tuhan ini apa kalau dijadiin pengurus, kalau dijadiin ini bisa nggak ya? Dan ternyata malah justru setelah dijadiin pengurus mereka kan jadi akhirnya mau terpaksa mau nggak mau jadi aktif gitu. Pelan-pelan tapi akhirnya ke bawah juga gitu. Jadi kadang-kadang aku juga share kan, aku juga ikut komunitas Santo Thomas gitu ya. Aku suka bilang kalau kita emak-emak kan kita kalau sharing di grup lingkungan mungkin kita sungkan ya, karena di lingkungan kan isinya kan ibu-ibu apa, bapak-bapak, ibu-ibu, terus yang udah tua gitu ya. Jadi kalau kita yang muda-muda butuh tempat sharing ya bolehlah komsel-komsel yang ibu-ibu, jadi kita tuh sharingnya sama, seperjuangannya sama, jadi mereka juga kadang-kadang nggak berasa Katolik cuma ke gereja aja gitu, tapi benar-benar ya itu diperlengkapi dengan firman, dengan sharing dari teman-teman gitu ya, pelan-pelan semoga nanti ada yang mau keikut gitu. Begitu Pastor, jadi aku bersyukur karena sudah bisa jadi ketua lingkungan. Beberapa teman aku juga ternyata mereka juga agak-agak ditodong. Jadi mereka beberapa kali ada beberapa teman yang telepon, Rin, gimana rasanya jadi ketua lingkungan? Tugasnya apa aja gitu. Jadi aku bilang ya memang kayaknya sudah saatnya ya kita yang muda-muda bergerak juga, jangan di belakang layar terus. Ya dicobalah, aku bilang masanya pandemi begini kalau yang tua-tua kasihan juga ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa lah dicoba. Nanti pasti Tuhan kasih orang-orang di belakang yang bisa bantu. Gitu, Amin. Pastor. Aku mau tanya tadi itu yang itulah itu latar belakangnya itu loh yang backgroundnya itu. Jadi sudah terjawab. Iya. Komsel emak-emak komunitas Iya, Santo jadi Thomas. aku dari single nih ikut Santo Thomas. Ibu Cun. Nah, sekarang kita Oke. udah pada punya anak. Ya, ibu-ibu kan butuh curhat, Pastor. Maklum deh ibu-ibu di rumah. Nggak ada teman bicara. Di rumahnya nggak ada teman bicara, serem banget ini. Iya, habis ngeliatinnya anak terus kan ya, aduh. Berarti pilihan single lebih enak ya? Kasihan ya emak-emak. Mau liburan susah, mesti mikirin jadwal anak, jadwal suami. Jadi ya udah kita komsel aja ya, emak-emak. Gitu. Tempat curhat. Pastor, aku juga mau sharing. Rina ini adalah salah satu dari beberapa ketuling yang periode baru yang membuat bersemangat karena selalu apa namanya apa-apa tuh selalu direspon positif gitu. Info vaksin direspon positif, info data direspon positif. Jadinya seneng gitu. Tanya ya tanya, nggak apa-apa. Banyak nanya kan nggak masalah gitu. Nggak malu Yang ya. penting ada nanya, terus habis itu ini oh ya ini umat saya ada sekian gitu. Jadi bikin semangat, Pastor. Betul. Thank you. Jadi lupa makan ya. Karena semangatnya. Oke. Berarti sudah selesai ya pertemuan kita. Udah? Masih ada lagi, Rin? Udah, Rin? Udah. Thank Udah you, lega, Rin? Lega. Ternyata seru ya hari ini misalnya. Aduh. Ya udah, berarti dengan demikian selesai sudah perjumpaan kita. Mungkin minggu depan ada lagi. Kita lihat lagi. Kalau nggak ada, kita adain lagi aja ya. Pada hadir juga semuanya, yuk. Ya, bisa aja diminta Pastor Kosmas.
Apa itu? Kenapa? Untuk minggu depan. Mm-mm. Minggu depan Pastor Kos masih ya, Pastor? Mudah-mudahan dia tidak sibuk karena sendirian. Oh gitu. Oh iya benar juga ya. Ya udah nanti kita lihat situasi minggu depan, nanti kita kabarin aja ya. Nah, terima kasih semua, terima kasih Pastor. Yes, thank you semua. Terima kasih Bahagia dan Pastor. sukacita. Thank you, Pastor. Terima kasih Catherine, Wena. Sama Mira, terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Pamit ya. Ya, Selamat malam, sehat selalu. Mira selalu, jangan lupa. Izin unmeeting. Rina salam buat emak-emak. Iya.